Kalau berbicara mengenai pengalaman pada saat pemilih pertama, tentunya saya sangat antusias dan sangat bersemangat untuk pergi ke TPS karena itu adalah pengalaman perdana saya untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Saya sangat antusiasi pada proses pencoblosannya. Nama sedikit aja, teman-teman pemilih itu harus benar-benar melihat informasi yang di media sosial yang dilihat ataupun disebarkan oleh teman-teman itu benar-benar valid atau tidak. Hai teman pemilih, apa kabar? Senang sekali menyapa teman pemilih. Bertemu lagi nih pada podcast KPU Bangka Selatan. Orasi seru, obrolan demokrasi seputar pemilu. Nah teman pemilih, hari ini saya yang akan menjadi host kali ini. Perkenalkan, nama saya Indri. Hari ini kita akan membahas segmen pemilih muda. Teman pemilih, coba lihat di depan saya sudah ada kedatangan 2 orang anak muda yang akan menjadi tamu spesial kita hari ini. Hai Mbak. Hai. Boleh dong kenalan dulu pada teman pemilih di rumah, namanya siapa, dari universitas mana, jurusan apa, dan semester berapa? Baik, halo Sobat Pemilih, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri, saya salah satu mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung dengan program studi Ilmu Politik Angkatan 2020. Saat ini saya sedang menempuh semester 7. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Nora Larsati. Saya mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung. Saya jurusan Ilmu Politik Angkatan 2020, sekarang semester 7. Nah, teman pemilih di rumah sudah kenalkan dengan 2 orang narasumber kita hari ini. Ada Mbak Nora Larasati dan Mbak Putri yang berasal dari Universitas Bangka Belitung dengan program studi Ilmu Politik. Ya. Nah, bicara soal perkuliahan, sebagai mahasiswa apa saja sih kegiatan kalian selama ini? Baik, selain mengikuti perkuliahan, kami juga memiliki aktivitas yaitu kegiatan mengikuti berbagai organisasi, baik itu organisasi internal kampus maupun eksternal kampus, untuk mencari banyak pengalaman dan relasi gitu. Untuk Mbak Noranya? Saya juga sama seperti Putri, mengikuti organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, mengingat tahun depan kita akan memasuki pesta demokrasi yang tentunya sangat seru ya. Mungkin dari mbak-mbak sekalian sebelumnya sudah ikut pemilu? Sudah. Kira-kira di pemilihan apa ya? Waktu itu pemilihan pilkada pada tahun 2020, tepatnya pada Desember tanggal 9. Sama ya Mbak Putri Ya, ya? sama. Bisa ceritakan pengalamannya seperti apa? Kalau berbicara mengenai pengalaman pada saat pemilih pertama, tentunya saya sangat antusias dan sangat bersemangat untuk pergi ke TPS karena itu adalah pengalaman perdana saya untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Saya sangat antusiasi pada proses pencoblosannya. Jadi pengalaman saya pergi ke TPS, mengikuti segala prosedur yang diperintahkan oleh panitia, mulai dari surat suara sampai ke bilik suara. Nah, waktu saya ke bilik suara, saya juga cukup yakin pada pilihan saya. Jadi di bilik suara itu saya tidak memiliki kebingungan lagi untuk memilih kandidat apa untuk menjadi pemimpin untuk daerah saya. Saya sudah meyakinkan dan saya juga sudah sebelumnya saya sudah mencari beberapa informasi melalui media sosial kan. Karena kita sangat dekat dengan media sosial, karena waktu itu juga keadaan lagi COVID, jadi kita hanya mengakses dari media sosial gitu. Jadi saya sangat antusias pada pencoblosan. Itu sih pengalaman saya, Kak. Untuk Mbak Noranya sendiri? Baiklah, kalau Putri tadi kan bercerita terkait antusias pertamanya tentang pemilihan pertamanya. Nah, kalau pengalaman saya ini menurut saya adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Dan kenapa? Karena itu adalah pertama kalinya saya mempunyai hak buat memilih. Dimana kan juga waktu itu pemilihan pilkada ya. Jadi belum banyak tahu lah terkait masalah dunia politik waktu itu, karena kan juga baru masuk kuliah 2 bulan. Jadi belum banyak tahu, dan di situ saya terkait pilkada ini baru cuma bisa meraba-raba aja soal pemimpin buat daerah kita ke depannya.
Tapi ingat ya teman-teman pemilih, bahwa kita sebagai pemilih itu bukan hanya melihat dari visi misi calonnya aja, tetapi kita juga yang pertama harus melihat apakah para calon yang kita pilih ini sesuai dengan untuk memajukan negara kita atau daerah kita ke depannya. Dan yang kedua, apakah dia adil dan jujur terhadap kelompok-kelompoknya dan juga kita masyarakatnya. Sekian. Luar biasa semangatnya, tepuk tangan untuk kedua tamu spesial kita hari ini. Nah, sebagai pemilih pemuda, mbak-mbak ini tahu nggak sih bakal calon yang akan menjadi wakil rakyat khususnya calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan? Tahu Tahu pastinya. Kira-kira tahunya dari mana ya, Mbak? Kalau saya sih, karena saya pengguna media sosial, saya lebih mudah mencari segala informasi itu melalui media sosial. Selain media sosial, saya juga waktu itu sempat melihat di koran lokal, kalau nggak salah di Bubble Post gitu, Pak. Kalau Mbak Noranya sendiri? Nah, selain di media sosial, teman-teman pemilih juga bisa melihat di link KPU Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di https link.bit.ly pengumuman DCS Kabupaten Bangka Selatan, atau cek aja langsung di web Kabupaten Bangka Selatan. Betul sahabat pemilih. Untuk mengetahui calon sementara kita, bisa kita buka link http://bit.ly pengumuman DCS Kabupaten Bangka Selatan atau melalui website KPU Kabupaten Bangka Selatan. Nah, pertanyaan berikutnya terkait masalah hoax. Penyebaran informasi palsu atau hoax banyak di media sosial. Gimana sih caranya anak muda mengatasi berita hoax ini? Baik, jadi sebagai pemilih muda, kita ketahui sendiri kan bahwa kita anak muda itu sangat dekat dengan media sosial, sangat dekat, dan kita juga dapat mengakses segala informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Jadi saya sebagai pemilih pemuda, saya juga sangat waspada terhadap berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar atau berita bohong. Jadi penting bagi kita sebagai pemilih muda untuk memilah informasi yang kita dapatkan. Yang penting untuk kita teliti terlebih dahulu sumber dari informasi yang kita dapatkan. Jangan mudah untuk terprovokasi atau ikut menyebarluaskan, karena kita ketahui bahwa kita kan nggak bisa mengontrol media sosial orang. Jadi kita hanya bisa membantu mencari informasi yang valid, karena informasi yang valid adalah informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber yang jelas, informasi yang dapat kita pertanggungjawabkan. Jadi sebagai mahasiswa, saya dapat membantu mencari informasi yang valid dan ikut menyebarkan melalui media sosial saya, karena kita kan nggak dapat mengontrol media sosial orang lain. Jadi kita dapat membantu dengan media sosial kita sendiri, karena media sosial itu kan banyak platformnya gitu kan, bukan hanya di WhatsApp aja, tapi di Instagram, di YouTube, di Twitter, semua itu adalah ruang untuk menyebarluaskan informasi yang valid gitu. Jadi kita lebih peka aja terhadap informasi-informasi yang beredar saat ini. Kita boleh peka terhadap informasi atau isu-isu yang sedang viral, tapi kita juga harus peka terhadap sumber-sumber yang ada gitu, sumber-sumber dari informasi tersebut. Itu sih, Kak. Kalau untuk Mbak Noranya? Nama sedikit aja, teman-teman pemilih itu harus benar-benar melihat informasi yang di media sosial yang dilihat ataupun disebarkan oleh teman-teman itu benar-benar valid atau tidak. Selain berita hoax yang menjadi masalah di media sosial, juga memiliki masalah seperti terjadinya money politik. Nah, apa sih tanggapan mbak-mbak ini terkait money politik? Terkait money politik itu menurut saya adalah saya tidak akan mendukung, karena menurut saya itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, di mana kita tahu money politik itu ya para calon yang memberi sejenis barang ataupun uang kepada kita pasti dia meminta imbalan kan, meminta imbalan hak kita, hak suara kita. Jadi teman-teman pemilih, kalau dia secara fisiologis dia tidak yakin terhadap perolehan suaranya, berarti dia tidak sportif dong terhadap suaranya. Nah, untuk kedepannya seandainya dia terpilih sebagai wakil rakyat, dia juga akan tidak sportif lagi kan teman-teman pemilih. Kegiatan ini tidak semata-mata tanggung jawab penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Tetapi peran berbagai lapisan seperti parpol, LSM, pemerintahan. Nah,
anak muda yang punya kiat-kiat untuk meningkatkan partisipasi memilih? Baik, jadi sebagai pemilih muda ataupun generasi muda, pastinya saya akan mengajak kalangan pemuda untuk berpartisipasi pada pemilu. Jangan hanya mau jadi penonton atau hanya menggunakan haknya saja. Kita harus membantu menyebarluaskan terkait hal-hal positif mengenai pemilu, mulai dari informasi ataupun mencegah politik money. Selain itu, kita juga harus memberikan banyak wawasan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memilih seorang pemimpin yang baik, yang amanah. Dari hal kecil saja kita sudah memberikan banyak manfaat. Kita juga dapat memulai penyebarannya itu dari lingkungan keluarga kita sendiri, dari sahabat-sahabat kita ataupun dari teman-teman kita. Gitu aja sih Kak, mulai dari hal kecil aja. Nora bisa menambahkan? Nah, saya sebagai pemilih pemuda mengajak kepada para pemuda buat pergi ke TPS, menyuarakan suaranya buat haknya untuk memilih pemimpin kita ke depannya, buat negara kita, buat daerah kita. Jadi, teman-teman pemilih, ingat ya, jangan golput karena satu suaramu sangat berharga buat bangsamu. Nah, teman pemilih, jangan golput, pesan dari Mbak Noranya. Pertanyaan terakhir ini, Mbak. Apakah punya harapan untuk mensukseskan hasil pemilu 2024 yang akan mendatang? Pasti harapan saya semoga hasil pemilu di tahun 2024 nanti mendapatkan pemimpin yang memiliki karakteristik yang baik, yang amanat serta jujur, serta memahami anak muda juga, mengayomi juga, dan selalu mendengarkan aspirasi dari kalangan anak muda. Itu sih Kak. Untuk Mbak Noranya? Baiklah, di sini kita akan tahu bahwa kalangan anak muda sekarang itu yang paling banyak aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan Facebook. Nah, media sosial itu adalah mendapat informasi lebih cepat, atau informasi apapun yang terkait tentang pemilu itu pasti akan sangat cepat ya. Jadi teman-teman pemilih itu harus benar-benar lihat informasinya benar-benar valid atau tidak. Karena itu kebanyakan pasti ada informasi yang hoax ataupun yang tidak hoax. Nah, jadi teman-teman pemilih harus benar-benar memilih, karena bisa jadi informasi yang kita dapatkan kalau itu tidak baik, karena bisa menghambat jalannya proses pemilu dan juga bisa menghambat prosesnya demokrasi kita pada saat ini. Luar biasa, tepuk tangan lagi untuk kedua tamu spesial kita hari ini. Nah, sahabat pemilih, sudah di penghujung acara ini, kita sudah memasuki segmen penutup. Nah, sahabat pemilih, kesimpulan dari segmen kita kali ini, cari informasi yang valid, jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Harus menjadi pemilih yang cerdas untuk masa depan yang akan datang. Memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, cek dptonline.kpu.go.id. Bagi pemilih yang ingin pindah memilih, tidak perlu khawatir. KPU, PPK, dan PPS setempat memberikan pelayanan bagi pemilih yang ingin pindah memilih dengan membawa langsung formulir pindah memilih di tempat yang telah terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, teman pemilih, itulah bincang-bincang kita kepada dua tamu spesial kita hari ini. Terima kasih kepada tamu-tamu kita spesial hari ini, Mbak Putri dan Mbak Nora Larasati atas partisipasinya. Dalam podcast KPU Kabupaten Bangka Selatan, orasi seru obrolan demokrasi seputar pemilu. Nah, sahabat pemilih, saya Indri selaku host podcast KPU Bangka Selatan dan kedua tamu spesial kita hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Bye-bye.